Kali ini kita akan belajar tentang konsep pemilihan atau pengecekan kondisi. Di PHP dan di bahasa pemrograman umumnya, kita akan menemukan kata kunci if yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin artinya adalah jika. Nah, statement ini kita gunakan untuk mengecek suatu kondisi dan menjalankan suatu perintah atau baris kode program hanya apabila suatu kondisi terpenuhi. Nah, cara penulisannya adalah seperti ini. If dalam kurung kondisinya apa, ya, kurung buka kurung tutup. Di sini kita isi dengan kode bila kondisi bernilai true. Ingat-ingat lagi tipe data boolean yang isinya true atau false. Nah, kondisi ini bila hasil evaluasinya bernilai true atau benar, maka kode yang ada di dalam tanda kurung kerawal inilah yang akan dijalankan. Misalkan kita bikin variabel nama, saya isi dengan nilai Tony, ya. Nah, di sini kita dapat mengecek suatu kondisi. Misalkan skenarionya bila variabel nama berisi nama Tony, maka kita akan cetak suatu string khusus. Berarti di sini kita akan tulis if dalam kurung variabel nama sama dengan Tony, seperti itu ya. Nah, kita menggunakan tanda sama dengan 2 seperti ini, artinya kita akan membandingkan variabel nama dengan string Tony. Bila variabel nama ini berisi nilai sama seperti nilai yang kita bandingkan sebelah kanannya, yakni string Tony, maka kode yang di dalam sini akan kita jalankan. Misalkan kita cetak pesan selamat datang Tony Haryanto, gitu ya. Nah, bila kita panggil halaman ini di browser, maka dia akan menampilkan pesan selamat datang Tony Haryanto. Pesan ini muncul karena kondisi yang kita evaluasi bernilai true. Artinya variabel nama ini isinya sama dengan string ini, yakni Tony. Akan lain ceritanya bila kita mengganti variabel nama ini isinya dengan string yang lain, misalnya Farhan. Dalam kasus ini, variabel nama berisi nilai Farhan, sehingga ketika masuk pengecekan pada tag if, variabel nama sama dengan Tony akan bernilai false, karena nama tidak sama dengan Tony, gitu ya. Nah, bila kita jalankan, maka dia tidak akan menampilkan pesan yang kita tulis di dalam kurung kerawal tadi. Kita akan coba contoh kasus lain, misalkan kita memiliki variabel nilai. Kita isi dengan 50. Di sini kita akan mencetak pesan lulus atau tidak lulus berdasarkan isi dari variabel nilai ini. Maka kita akan mengetikkan statement if. Nah, di dalamnya kita akan cek variabel nilai ini apakah lebih dari 50. Nah, bila variabel nilai ini berisi nilai lebih dari 50, maka kita akan cetak pesan Anda lulus, misalnya ya. Nah, bila kita panggil, maka tidak akan muncul pesan apapun. Kenapa? Karena kode echo ini tidak dijalankan. Kenapa tidak dijalankan? Karena kondisi dari tag if ini bernilai false. Benarkah bernilai false? Kita lihat variabel nilai bernilai 50. Kemudian kita cek apakah 50 yang ada di variabel nilai ini lebih dari 50. Nah, statement 50 lebih dari 50 tentu bernilai false, karena 50 itu sama dengan 50. Bila kita ingin 50 ini termasuk ke dalam nilai yang dianggap lulus, maka kita bisa menggunakan tanda lebih dari sama dengan seperti ini. Dengan demikian, bila nilainya lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dia akan bernilai true sehingga kode di dalamnya akan dijalankan. Nah, bila kita cek di browser, maka dia akan menampilkan pesan Anda lulus. Misalkan kita ganti nilainya ya, variabel nilai kita isi dengan 80. Kemudian kita akan cetak ya nilainya. Anda lulus, nilai Anda, nilai, gitu ya.
Anda lulus, nilai Anda 80. Nah, kita coba ganti lagi nilainya misalnya 25. Nah, bila kita cek di browser programnya, maka dia tidak akan menampilkan pesan apapun. Karena pengecekan bernilai false. Itu adalah statement if. Teman-teman akan sering sekali berinteraksi dengan statement if ini untuk mengecek kondisi dan menjalankan kode hanya apabila suatu kondisi terpenuhi. Sekarang bagaimana bila kita ingin menampilkan atau menjalankan kode program bila kondisinya tidak terpenuhi? Misalkan, bila nilainya lebih dari atau sama dengan 50, maka cetak pesan Anda lulus, nilai Anda sekian. Tapi kita juga ingin bila misalnya tidak terpenuhi, maka kita cetak maaf Anda belum lulus misalkan ya. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara. Pertama, kita bikin if seperti ini untuk pengecekan bila nilainya lebih dari atau sama dengan 50. Nah, kita buat if pertama untuk mengecek nilai ini apakah lebih dari atau sama dengan 50. Ini sudah jadi kan? Nah, kemudian kita buat if baru untuk mengecek apakah nilai itu kurang dari 50. Nah, bila nilai kurang dari 50, apa yang ingin kita jalankan kode programnya? Nah, misalkan kita cetak maaf Anda belum lulus, nilai Anda sekian. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bila variabel nilai seperti di atas ini bernilai 25, tentu pada saat masuk ke pengecekan pertama ini dia tidak akan dijalankan karena nilainya false ya. 25 lebih dari sama dengan 50 bernilai false. Sehingga baris kode ke-6 ini tidak akan dijalankan. Kemudian dia akan melaju ke pengecekan yang selanjutnya. Jika nilai kurang dari 50, apakah betul? Betul ya. Karena nilai pada saat ini nilainya isinya 25, kemudian bila 25 kurang dari 50 tentu itu adalah statement yang benar, sehingga kode program yang ada di dalamnya akan dijalankan. Yakni pesan, maaf Anda belum lulus, akan dicetak. Coba kita lihat di browser. Ya betul ya, karena nilainya 25 maka akan muncul pesan, maaf Anda belum lulus. Nah, bila kita perhatikan, if pertama dan if kedua ini adalah pengecekan yang berkebalikan ya. Kita lihat if pertama untuk mengecek lebih dari atau sama dengan 50. Nah, bila pengecekan yang pertama tidak terpenuhi, otomatis pengecekan kedua terpenuhi. Dan bila pengecekan pertama terpenuhi, otomatis pengecekan kedua tidak akan terpenuhi. Nah, ini bisa disederhanakan dengan pernyataan else yang diikutkan pada if pertama. Nah, jadi alih-alih kita membuat dua if seperti ini, untuk pengecekan kondisi true atau false, kita gunakan perintah else. Else dalam kurung. Nah, else ini akan menjalankan kode program di dalamnya apabila kondisi bernilai false. Nah, yang ini saya pindahkan. Seperti ini. Saya akan hapus kode if yang kedua. Sekarang kita memiliki satu kode pengecekan if dalam kurung kondisinya. Nah, bila kondisinya bernilai true, maka kode program yang ada setelah if inilah yang akan dijalankan. Tapi, bila kondisinya bernilai false, maka kode program setelah else lah yang akan dijalankan. Nah, bila kita cek di browser, maka dia akan menampilkan pesan maaf ya, tidak lulus karena nilainya 25. Kita akan coba ganti nilainya menjadi 80 misalnya. Karena nilainya 80, mestinya dia masuk ke kode ini ya. Mestinya dia menjalankan kode setelah if. Betul ya? Saya ulangi lagi, misalkan nilainya 40. Maka tentu yang dijalankan adalah kode setelah else. Karena 40 kurang dari 50. Berarti kondisi ini akan bernilai false. Sehingga yang dijalankan adalah yang setelah else. Begitu cara penggunaan statement if dan else.